Nah, tapi masalahnya pada saat itu Qabil nih nggak tahu gimana cara menghilangkan nyawa manusia, nggak tahu dia. Karena memang kan di momen itu belum pernah ada orang yang meninggal ya kan Wak. Jadi Qabil nih nggak tahu hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan orang meninggal dunia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah sejarah tentang perjalanan hidup dua anak Nabi Adam alaihissalam yang bernama Qabil dan Habil. Di video aku yang sebelum-sebelumnya aku sudah pernah membahas perjalanan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama di bumi ini. Aku juga sempat tuh sekilas menceritakan tentang anak beliau yaitu Qabil dan Habil nih. Dan di video kali ini insya Allah aku akan menceritakan lagi versi yang agak lebih lengkapnya lagi tuh. Mulai dari cerita tentang anak-anak Nabi Adam yang hampir semuanya lahir dalam keadaan kembar, momen ketika mereka ini sudah beranjak dewasa dan mulai tertarik dengan lawan jenis, hingga berujung pada sebuah tragedi mengenaskan di antara Qabil dan Habil. Dimana pada saat itu Qabil dan Habil ini sedang berkonflik dan sayangnya konflik tersebut gagal diselesaikan dengan cara yang baik. Ditambah dengan perannya iblis yang ikut turun untuk menghasut hati Qabil, perseteruan antara mereka ini pun berakhir dengan sebuah tindakan penghilangan nyawa yang pertama kali terjadi dalam sejarah manusia. Kasus pembunuhan pertama kali terjadi di mana? Di kasus inilah. Nah, penasaran kalian sama kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke Wak, jadi Qabil dan Habil ini adalah anak dari Nabi sekaligus juga manusia pertama kita yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Ini aku sedikit refresh lah ya tentang kisahnya Nabi Adam dan Siti Hawa Wak ya. Jadi seperti yang kita ketahui dulunya kan Nabi Adam dan Siti Hawa ini kan tinggalnya di dalam surga kan Wak. Nah, mereka berdua ini akhirnya diturunkan ke bumi setelah terhasut bujuk rayu iblis yang menyuruh mereka untuk memakan buah kuldi. Sesampainya di bumi Nabi Adam sama Siti Hawa ini diturunkan di tempat yang berbeda nih, nggak sama tempat. Dan konon katanya Nabi Adam diturunkan di sekitar India dan Sri Lanka, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah atau di Arab. Sejak saat itu keduanya terus tuh memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang memang mereka sudah lakukan di surga, yaitu melanggar perintah Allah. Nah, singkat cerita Allah Subhanahu wa taala pun melihatlah kan kesungguhan Nabi Adam dan Hawa yang terus berusaha dan juga bertaubat. Dan akhirnya setelah mereka terpisah selama ratusan tahun katanya nih Wak ya, Allah pun mempertemukan mereka kembali di sebuah bukit bebatuan yang dijuluki sebagai bukit kasih sayang bernama Jabal Rahmah. Nah, sejak bertemu kembali ini Wak, Nabi Adam dan Siti Hawa pun memulailah rumah tangga mereka yang rukun dan juga damai. Meskipun mereka ini harus menjalani kehidupan di bumi yang jauh-jauh sangat berbeda dengan kehidupan surga yang penuh kenikmatan, Nabi Adam dan Hawa tetap menjalaninya dengan ikhlas dan juga bahagia. Kebahagiaan mereka juga semakin bertambah nih ketika tidak lama kemudian keduanya dikaruniai anak. Beberapa sumber menyebutkan Wak bahwa Nabi Adam dan Hawa memiliki 240 orang anak loh. Tapi dalam kitab At-Takhriq, Imam Abu Ja'far berpendapat bahwa mereka hanya memiliki 40 anak aja. Dan hal ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam tafsir Baghawi dan juga tafsir Al-Qurtubi yang mengatakan bahwa Nabi Adam hanya memiliki 40 orang anak saja. Ada siapanya 40 orang anak aja, maaf. Memang nggak diketahui secara pasti nih Wak berapa jumlah anak Nabi Adam. Tapi yang jelas sumber-sumber tersebut sepakat menyebutkan bahwa Siti Hawa hampir selalu melahirkan sepasang anak laki-laki dan perempuan dalam sekali kelahiran. Jadi setiap kali melahirkan anaknya Wak, ini selalu kembar terus, laki-laki dan perempuan terus-terusan. Dan dari sekian banyaknya anak Nabi Adam dan Siti Hawa Wak, tidak semua kisah tentang mereka ini diceritakan sampai ke kita. Kisah yang paling masyhur mengenai anak-anak Nabi Adam adalah kisah yang akan kita bahas malam ini, yaitu perjalanan Qabil dan Habil. Nah, Qabil ini Wak adalah anak sulungnya Nabi Adam. Dia kembar juga, lahir bersama dengan saudara kembar perempuan yang bernama Iqlimah. Terus di kelahiran yang kedua, barulah ini Siti Hawa kembali melahirkan anak laki-laki juga bernama Habil, kembar juga dengan saudara perempuannya yang bernama Labuda. Jadi Qabil abangnya, Habil anak kedua, adiknya. Karena jarak mereka yang tidak terlalu jauh, otomatis ya mereka pun tumbuh bersama nih seperti seorang teman. Dan seiring berjalannya waktu, baik Iqlimah, Labuda dan anak-anak dari Nabi Adam lainnya yang perempuan lebih banyak mendapatkan tugas untuk membantu Siti Hawa dalam mengurus rumah. Mulai dari urusan memasak, mencari air minum, dan segala hal dalam mengurus keluarga rumah tangga mereka itu semua dibantu sama anak-anak perempuan. Sedangkan untuk Qabil, Habil, dan anak laki-laki lainnya mendapatkan tugas untuk membantu ayah mereka Nabi Adam dalam mencari nafkah. Mereka bekerja di bidang yang berbeda-beda nih Wak, macam Qabil. Qabil ini memilih di bidang pertanian. Dia menanam gandum, buah-buahan, dan juga berbagai jenis sayuran. Sedangkan Habil, sang adik ini bekerja di bidang peternakan
peternakan dengan menggembala kambing, domba dan banyak hewan lainnya juga. Nah, awalnya hubungan antara anak-anak Nabi Adam dan Siti Hawa ini berjalan baik-baik aja, Wak. Sampai akhirnya ketika mereka memasuki usia dewasa, sebuah pergolakan pun mulai terjadi. Sebagaimana manusia pada umumnya, Wak, ketika telah memasuki usia matang, anak-anak Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa ini pun juga sudah mulai merasakan ketertarikan lah kan sama lawan jenis. Nah, di momen ini sebenarnya Nabi Adam sempat bingung, Wak. Anak-anak mereka ini kan statusnya kakak beradik kan. Nah, terus bagaimana cara menikahkan mereka? Kenapa Nabi Adam bingung? Karena pada saat itu belum ada hukum yang mengatur tentang pernikahan. Sedangkan satu-satunya contoh orang dewasa yang sudah berpasangan cuma Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Hanya mereka berdua inilah, Wak, contoh orang dewasa yang sudah menikah gitu loh. Dan karena pada saat itu anak-anak Nabi Adam alaihissalam ini telah cukup dewasa untuk membangun rumah tangga mereka, akhirnya Nabi Adam pun memintalah itu, Wak, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala mengenai cara yang tepat untuk menikahkan anak-anaknya. Berdoalah kan terus nih Nabi Adam. Dan akhirnya Allah pun menjawab doa Nabi Adam dengan menurunkan wahyu. Ya, di mana melalui wahyu tersebut Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan anak-anaknya secara bersilang. Maksudnya anak-anak Nabi Adam nih nggak boleh menikah dengan kembarannya. Mereka harus menikah secara silang, baik sama adikmu atau sama kakakmu dari kelahiran yang berbeda. Jadi nggak boleh nikah sesama saudara kembar nih, Wak, ya. Tapi kalau misalnya sama adiknya atau sama kakaknya boleh gitu. Dan berdasarkan aturan tersebut otomatis apa? Qabil nggak boleh menikah sama saudara kembarnya, Iklimah. Begitu juga Habil nggak boleh nikah sama Labuda, karena kan sama-sama saudara kembar nih. Mereka bolehnya menikah secara silang, berarti Qabil harus menikah sama Labuda, Qabil harus menikah sama Labuda adiknya, sedangkan Habil sang adik harus menikah dengan kembaran kakaknya yaitu Iklimah. Sampai di sini paham maksudnya? Paham ya? Nah, ada tuh singkat cerita setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam pun segera menyampaikan hal itu kepada anak-anaknya. Wahai anakku, aku akan menikahkanmu secara bersilang. Kalian sudah dewasa, tidak boleh menikah dengan saudara kembar kalian, melainkan kalian hanya boleh menikah dengan adik ataupun kakak kalian. Ya, udah pada paham nih semuanya kan? Tapi, Wak, meskipun mereka tahu bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada nih salah satu anak dari Nabi Adam yang tidak setuju sama keputusan tersebut. Siapa dia? Yang menentang aturan dari Allah adalah anak sulung Nabi Adam, yaitu Qabil sang abang Niha. Qabil yang seharusnya dinikahkan dengan Labuda merasa nggak terima deh, Wak. Ternyata dia ini pengennya menikah sama saudara kembarnya sendiri, Iklimah. Di situ Allah memang menganugerahkan wajah yang sangat cantik sama Iklimah, Wak. Itulah kenapa Qabil ini lebih menyukai Iklimah dibanding Labuda. Nah, karena masalah tersebut Qabil pun laporlah ke ayahnya Nabi Adam kan, ayah saya tidak mau, saya mau menikah dengan Iklimah kembaran saya tidak suka sama Labuda. Dan akhirnya Nabi Adam pun kembali lagi berdoa, Wak, kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah ini kan. Penasaran kalian sama apa yang terjadi selanjutnya? Masuk. Nah, setelah Nabi Adam alaihissalam memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, Wak, tidak lama kemudian turunlah ini perintah untuk berkurban. Perintah tersebut ditujukan kepada siapa? Qabil dan Habil untuk menentukan siapa yang nantinya akan menikah dengan Iklimah. Qabil dan Habil diperintahkan untuk mengeluarkan kurban sesuai dengan pekerjaan mereka. Qabil berkurban menggunakan hasil pertaniannya, sedangkan Habil berkurban menggunakan hasil peternakannya. Disuruh tuh kurbankan sesuatu yang istimewa untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, pas mereka lagi nyiapin kurban ini, Wak, tiba-tiba Qabil sang abang merasa bahwa ini kayaknya bukan urusan yang besar lah. Dan pas pula waktu itu iblis turun, Wak, ngasut hatinya Qabil. Dia bilang, siapa Qabil? Allah sebagai Tuhan kan tidak membutuhkan makanan. Allah tidak makan. Jadi kamu nggak perlulah menyiapkan hasil pertanian sebaik mungkin, yang biasa-biasa aja lah. Dibanding kamu repot-repot kan. Buat apa sekarang itu hasil pertanianmu sama Allah? Nggak ada apa-apanya buat Allah. Nah, karena hasutan tersebut, Wak, maka untuk kurban ini Qabil hanya mengambil hasil pertaniannya yang udah jelek aja. Iya juga ya. Buat apa juga hasil pertanian aku dipakai sama Allah? Allah pasti nggak akan butuh itu. Dan yang biasa-biasa aja, akhirnya dipilih lah itu, Wak, gandum-gandum yang memang sudah tidak berkualitas gitu, yang biasa-biasa aja. Nah, berbeda sama adiknya, Wak, di sisi lain Habil justru lebih memilih memberikan hewan hasil ternaknya yang terbaik. Dia memilih kambing yang sehat, yang gemuk, dan tentunya kambing yang paling dia sayangi untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kurban ini. Ada tuh singkat cerita, kurban milik Qabil dan Habil pun dibawa lah ini kan, bawa masing-masing ke sebuah tempat di lereng bukit yang biasa menjadi tempat ayahnya Nabi Adam berdoa dan juga bermunajat. Bawalah itu mereka. Nah, setelah kurban tersebut diletakkan di tempat yang sudah ditentukan, tidak lama kemudian secara perlahan-lahan turun, Wak, api. Warnanya putih, menyala, tanpa asap tapi
turun kan. Dan api putih itu bergerak mendekati kurban mereka. Dan seketika api itu pun langsung menyambar kambing kurban milik Habil. Api putih itu sama sekali nggak ada menyambar gandum-gandum milik Habil tuh, bahkan disentuh pun tidak. Dan kejadian tersebut disaksikan langsung nih sama Nabi Adam, sama ibu mereka Hawa, Qabil, Habil, dan seluruh adik-adik mereka. Nengok. Dan di momen itu mereka tahu bahwa api putih tadi merupakan pertanda jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kurban yang diterima adalah kurban kambing dari Habil. Dan akhirnya kambing kurban milik Habil ini pun dibawa naik nih oleh para malaikat menuju surga. Dan kalian tahu, Allah Subhanahu wa taala sengaja memelihara kambing Habil di surga karena pada suatu hari nanti di masa depan kambing itu akan diturunkan lagi ke bumi dalam sebuah peristiwa besar. Peristiwa apa itu, Pak? Bisa kalian tebak? Ini aku jelasin aja singkat nih, Wak ya. Kalau misalnya kita mengingat kembali tentang sejarah berkurban, hal ini pasti tidak dapat dilepaskan dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Di mana pada saat itu Nabi Ibrahim mendapatkan petunjuk melalui mimpi bahwa beliau harus mengkurbankan hartanya yang paling berharga, ya kan? Nah, harta yang paling berharga sekali bagi Nabi Ibrahim pada saat itu adalah apa? Anak laki-laki beliau yang memang sudah lama beliau nantikan kelahirannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tapi karena beliau tahu kalau ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun hatinya sangat-sangat terasa berat, Nabi Ibrahim alaihissalam pun tetap memilih untuk mengorbankan anaknya sendiri. Nah, di momen itu lah, Allah sebenarnya sedang menguji keimanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika Allah melihat bahwa Nabi Ibrahim betul-betul ingin melaksanakan perintah tersebut dengan ikhlas, Allah pun mendatangkan sesuatu untuk menggantikan kurbannya, menggantikan kurban Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail itu. Dengan apa digantikan, Wak? Dengan kambing Nadia. Memang betul, tepat ketika Nabi Ismail akan disembelih, seketika Allah menurunkan kambing kan. Dan kalian tahu itu kambing siapa? Itulah dia kambing kurban milik Habil, Wak, yang selama ini Allah jaga di dalam surga. Kambing yang menggantikan Nabi Ismail tuh kambing Habil pada zaman Nabi Adam. Tahu kalian? Dan barulah akhirnya di momen itu kurban pun dilaksanakan dengan penyembelihan apa? Kambing. Jadi gitu ceritanya, ya Allah merinding aku. Jadi kambing itu adalah kambing Habil, dijaga sama Allah. Oke, kita lanjut lagi ke kisahnya Qabil dan Habil. Jadi setelah kambing kurban milik Habil ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah bahwa yang berhak menikah dengan Iklimah adalah Habil, ya kan? Nah, mengetahui hasil keputusan tersebut, lagi-lagi sebenarnya Habil ini marah, Wak. Gak terima dia. Di dalam hatinya tumbuh rasa dendam yang terus membara terhadap sang adik Habil. Tapi karena pada saat itu mereka masih berhadapan dengan Nabi Adam dan Siti Hawa, orang tua mereka, Qabil pun memilih untuk memendam rasa kesalnya. Selama berhari-hari kemudian, rasa nggak terima, nggak puas, dan segala kekesalan ini pun masih terus nih berkecamuk dalam hatinya Qabil kan. Hingga akhirnya tiba-tiba Nabi Adam sang ayah berkata bahwa beliau akan pergi dalam waktu yang cukup lama untuk sebuah urusan. Ada riwayat yang menyebutkan kalau pada saat itu Nabi Adam ini mau pergi ke Mekah, Wak. Dan karena kepergian ini akan lama, Nabi Adam pun mengamanahkan segala urusan rumah tangga ini kepada anak sulungnya, yaitu Qabil. Nah, di momen itulah Wak, Qabil pun berpikir bahwa ini merupakan waktu yang tepat ini untuk membalaskan dendam aku terhadap adekku si Habil. Mumpung bapak lagi nggak ada di rumah nih, ya kan, gitu mungkin dalam hatinya kan. Terus betul, Wak, beberapa hari kemudian setelah Nabi Adam berangkat, tanpa berlama-lama Qabil pun langsung bergerak mencari Habil. Pada saat itu Habil lagi mengembalakan hewan-hewan ternaknya, Wak. Qabil pun datanglah menghampiri adiknya untuk mengajak dia berbicara. Qabil, aku mau bicara. Oh iya, kakakku, ada apa gitu. Di sanalah Qabil langsung menumpahkan semua kekesalannya dengan berkata bahwa aku betul-betul nggak puas sama hasil kurban kemarin ya. Aku nggak terima, aku ngerasa kau sudah ngerebut Iklimah dari aku. Nah, Habil yang mengetahui bahwa Qabil ini sedang emosi pun berusaha untuk menenangkan abangnya. Abang sabar, kakakku sabar. Kita omongkan ini baik-baik, kayak gitulah mungkin kan, Wak. Habil tahu nih kalau di momen ini sang abang sebenarnya sudah terpengaruh dan juga terhasut sama bujuk rayu setan. Tapi sayangnya, Wak, segala usaha yang dilakukan Habil untuk bisa meredam emosi abangnya itu seketika gagal. Bukannya mereda, Wak, di momen itu Qabil malah menyampaikan sebuah ancaman yang sangat-sangat kelewatan. Kalian tahu, dengan amarah yang membara Qabil berkata,
niscaya aku pasti akan membunuh kamu Habil, katanya. Nah, mendengar ucapan Qabil tersebut dengan tenang, Habil pun menjawab, ini bukanlah persoalan antara kau dan aku bang. Bukan pula masalah tentang kurbannya, tapi tentang bagaimana cara kita mendekatkan diri pada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menerima kurban dari mereka yang benar-benar jujur, ikhlas dan juga bertakwa. Sesungguhnya saat ini kau sedang dalam pengaruh syaitan. Tapi jika kau telah betul-betul membulatkan tekad untuk menghabisiku, maka aku tidak akan mengangkat tanganku untuk melawanmu kecuali hanya untuk mempertahankan diriku, kata Habil. Nah, jawaban menyentuh dari sang adik ini ternyata masih belum juga mampu meluluhkan hati abang nih Wak. Qabil telah dibutakan mata hatinya dengan perasaan dendam hingga akhirnya membawa mereka kepada satu tragedi besar yang sangat-sangat memilukan. Tragedi apa itu? Masuk Wak. Nah, jadi ceritanya Wak, pada suatu hari sang adik Habil yang sedang kelelahan ketika bekerja akhirnya memilih untuk beristirahat sejenak. Ada riwayat yang menyebutkan kalau pada saat itu Habil ini tertidur di dalam gua, tapi ada juga yang bilang kalau Habil tertidur di luar gua ya. Ada dua pendapat. Tapi yang jelas pas Habil lagi tidur ini Wak, tiba-tiba Qabil datang menghampirinya dengan niat yang sangat keji, yaitu apa? Ingin menghilangkan nyawa Habil, ingin membunuh Habil. Nah, tapi masalahnya pada saat itu Qabil ini nggak tahu Wak, gimana cara menghilangkan nyawa manusia, nggak tahu dia, karena memang kan di momen itu belum pernah ada orang yang meninggal ya kan Wak. Jadi Qabil ini nggak tahu hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan orang meninggal dunia. Nah, di tengah kebingungan itu Wak, iblis pun kembali lagi nih datang menghampiri Qabil dalam wujud seekor burung hitam. Burung itu terus tuh melayang-layang kan di sekitarnya Qabil hingga membuat Qabil ini jadi terganggu dengan keberadaan si burung ini, si burung setan nih. Dan pada saat itu Qabil pun berinisiatif untuk melempari burung tersebut dengan batu. Lempar kan, tak gitu. Dan tanpa diduga-duga ternyata lemparan batu itu berhasil mengenai kepala burung itu. Sampai buat burung tuh jatuh, terempas dia ke tanah kan. Dan pas Qabil memeriksanya, ternyata burung itu sudah mati. Melalui peristiwa itu Wak, Qabil pun akhirnya jadi punya ide nih tentang apa yang harus dia lakukan untuk menghabisi nyawa Habil. Oh, ternyata burung dilempar batu kepalanya mati dia. Berarti bisa juga nih cara ini yang kugunakan untuk menghabisi nyawanya Habil. Dan betul Wak, dengan cara yang sama Qabil pun langsung mengambil sebongkah batu besar. Dan ketika Habil ini masih dalam keadaan tertidur, tanpa nunggu lama-lama lagi Qabil pun segera langsung menghantamkan batu tersebut ke kepala sang adik Habil. Dan tindakannya itu pun seketika langsung menyebabkan kepala Habil pun remuk, pecah. Dan di momen itulah Habil pun menghembuskan nafas terakhirnya Wak. FYI dalam bagian ini sebenarnya ada banyak riwayat lain nih Wak yang punya pendapat yang berbeda. Beberapa orang percaya kalau pada saat itu Habil ini bukan meninggal gara-gara dihilangkan nyawanya menggunakan batu Wak, melainkan karena dicekik sama Qabil ketika dia masih tidur. Dan selain itu juga Wak, ada yang bilang kalau Habil ini meninggal karena Qabil menggigit lehernya seperti gigitan binatang buas yang menyebabkan luka sangat dalam. Itulah dia kenapa meninggal. Memang ada banyak perbedaan pendapat dalam hal ini Wak, tapi yang jelas di momen itu Qabil akhirnya betul-betul membalaskan dendamnya dengan menghilangkan nyawa sang adik yaitu Habil. Dan itulah tindakan penghilangan nyawa atau tindakan pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi ini Wak. Dan setelah Qabil tahu bahwa Habil ini sudah meninggal dunia, tepat disitulah dia merasa menyesal atas apa yang sudah dia lakukan tadi. Tiba-tiba muncul dua penyesalan sama rasa bersalah dalam hatinya Qabil. Tapi sayangnya apa? Nasi sudah menjadi bubur dan nyawa Habil pun tidak bisa kembali lagi. Kegundahan hatinya Qabil ini pun semakin membesar ketika Qabil sadar bahwa dia nih nggak tahu nih gimana cara mengurus jasad sang adik. Seperti yang aku bilang tadi Wak, pada saat itu belum ada orang yang meninggal, sehingga belum ada kan contoh tentang cara pengurusan jenazah. Selain ini memang tindakan penghilangan nyawa pertama di dunia Wak, baru Habil inilah orang pertama yang meninggal di dunia. Orang pertama yang tewas, orang pertama yang wafat di muka bumi ini siapa? Habil. Karena Qabil nggak tahu bagaimana cara mengurus jenazah Wak, dia pun memutuskan untuk menyimpan jasad Habil ini di sebuah tempat. Ada yang bilang kalau waktu itu disimpan dalam peti, ada yang bilang disimpan di goa itu aja. Banyaklah pendapatnya, tapi yang jelas ini disimpan. Terus beberapa hari kemudian jasad Habil ini pun mulai membusuk dan mengeluarkan bau yang mengundang burung-burung pemakan bangkai pun datang. Tapi Wak, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, nggak tega nih jasad Habil dimakan burung. Allah ingin Habil yang semasa hidupnya selalu berkelakuan baik ini mendapatkan pemakaman yang layak setelah kematiannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan petunjuk
petunjuk pada Qabil mengenai cara pengurusan jenazah yang benar. Di mana waktu itu di hadapan Qabil Allah mendatangkan petunjuk melalui 2 ekor burung gagak yang lagi bertengkar, begaduh nih. Dan kedua burung itu saling menyerang sampai cakar-cakaran. Nah, pertengkaran tersebut pun menyebabkan salah satu burung tuh mati, Dan di saat yang bersamaan burung gagak yang masih hidupnya yang menanginnya tiba-tiba hinggaplah dia di tanah dan mulai menggerakkan kaki serta paruhnya untuk menggali lubang. Nah, digali ya masih burung kan diperhatikan tuh sama si Qabil. Nah, singkat cerita terbentuklah sebuah lubang sebesar tubuh burung gagak yang mati tadi. Terus burung gagak yang masih hidup ini langsunglah digiringnya tubuh burung gagak yang udah mati ini ke dalam lubang yang sudah dia gali dan menguburnya dengan tanah. Nah, kubur. Tengok lagi sama Qabil. Dan setelah melihat kejadian 2 burung gagak tersebut, Qabil pun langsung melakukan hal yang sama kepada adiknya Habil, yaitu menggali lubang di tanah seukuran sama tubuhnya Habil. Terus Qabil pun menguburkan jasad adiknya di lubang tersebut. Tapi dalam hal ini memang gak ada informasi terperinci yang sampai sama kita mengenai proses pemakaman Habil. Apakah Habil ini dikafani kah? Bagaimana posisi beliau ketika dimakamkan? Dan segala kaidah-kaidah mengenai pemakaman pada saat itu semuanya wallahu alam gak ada yang tahu. Yang jelas pada saat itu Habil dimakamkan dengan cara dikubur di dalam tanah, ya. Dan setelah tragedi penghilangan nyawa itu terjadi, beberapa saat kemudian akhirnya Nabi Adam baliklah ke rumah kan. Para ulama Islam dan para ahli sejarah banyak yang meriwayatkan bahwa pada saat itu Nabi Adam nih belum tahu apa-apa nih, belum tahu apa yang terjadi sama Qabil dan Habil, Tapi beliau nih notice kalau di antara semua anak-anaknya cuman 1 orang nih yang beliau nggak lihat, yaitu siapa? Habil. Karena Nabi Adam nggak bisa menemukan keberadaan Habil, Nabi Adam pun nanyalah ke Qabil sang abang, kan tanggung jawab di tangan dia tuh selama Nabi Adam pergi kan. Wahai Qabil, di mana adik kamu Habil? Kok bapak belum lihat Habil dari tadi? Kata Nabi Adam. Nah, mendengar pertanyaan tersebut dengan ketus, Qabil menjawab, saya ini nggak sama dia selalu loh pak. Saya nggak setiap saat mengekor di belakang dia pak. Jadi bisa aja sekarang dia ini lagi ada di suatu tempat di kawasan ini, atau mungkin barangkali dia lagi menggembala hewan ternak ya, nggak tahu saya. Karena Qabil bilang dia nggak tahu nih di mana Habil, Nabi Adam pun akhirnya mencari sendiri keberadaan anaknya itu. Tapi sayangnya setelah dicari kemana-mana, Nabi Adam tetap tidak bisa menemukan Habil. Dan semua anak-anak Nabi Adam yang lain juga mengaku bahwa mereka sudah lama tidak melihat Habil. Dan singkat cerita, entah kayak gimana kejadian detailnya, tapi yang jelas Nabi Adam pun akhirnya tahu kalau Habil telah dihilangkan nyawanya oleh Qabil. Di momen itu Nabi Adam pun sangat marah, beliau kecewa. Tapi sebagai orang yang beriman, beliau mencoba untuk menahan amarahnya dengan menganggap bahwa ini semua sudah menjadi takdir Allah atas dirinya dan juga keluarganya. Nabi Adam terus berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan kesabaran, limpahan keimanan dan juga keteguhan hati. Dan di sisi lain, Qabil yang tahu kalau Nabi Adam sebenarnya marah dan juga kecewa atas apa yang sudah dia perbuat, seketika Qabil pun jadi menyesal. Dia merasa bersalah kali. Dan karena nggak tahan dengan rasa bersalahnya, banyak ulama yang berpendapat kalau pada saat itu Qabil ini memilih untuk meninggalkan rumah mereka. Dan dalam hal ini lagi-lagi ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang kalau pada saat itu Habil ini pergi dengan mengajak Iklimah sang kembarnya. Tapi riwayat ini juga nggak begitu masyhur, Di riwayat lain yang lebih masyhur disebutkan kalau pada saat itu Qabil ini pergi hanya sendirian dan dia meninggalkan Nabi Adam, Siti Hawa dan seluruh adik-adiknya. Dan kalau kalian bertanya-tanya mana yang paling tepat dari pendapat-pendapat tersebut, wallahu alam, Kembali lagi aku tegaskan bahwa hanya Allah yang Maha mengetahui tentang segala hal yang pernah terjadi maupun yang akan terjadi nanti, ya wallahu alam. Dan sebagai informasi tambahan aja nih, sampai saat ini pun banyak para ahli sejarah yang berusaha untuk mempelajari tentang kemungkinan lokasi pemakaman Habil. Dan dari informasi yang kami dapat, di negara Syria, tepatnya ibu kotanya Damaskus, katanya di situ terdapat satu aliran anak sungai yang oleh warga setempat disebut sebagai Sungai Bardi. Nah, di dekat Sungai Bardi itu ada sebuah makam tua, ukuran panjang kali, kurang lebih 15 meteran lah, Nah, makam itulah yang dipercayai oleh banyak orang sebagai makamnya Habil. Nah, terus tepat di bagian sudut utara Sungai Bardi itu terdapat sebuah bukit yang bernama Bukit Kasyun. Dan konon katanya itu merupakan bukit yang memang biasanya digunakan oleh Nabi Adam untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu juga bukit ini juga dipercaya sebagai tempat terjadinya penyerahan kurban milik Qabil dan Habil. Nah, terus di bagian utara bukit ini, Bukit Kasyun ini juga terdapat sebuah gua yang bernama Magharat Adam atau gua darah. Nah, banyak nih orang yang percaya kalau gua itu merupakan tempat terjadinya penghilangan nyawa Habil dan Qabil. Tapi lagi-lagi, kembali lagi, semua informasi tersebut berdasarkan penemuan para ahli aja, ya. Untuk kebenarannya tetap hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang Maha mengetahui.
Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang Qabil dan Habil yang merupakan anak dari Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa. Melalui kisah ini kita tahu bagaimana sejarah tentang orang pertama yang meninggal dunia siapa, penghilangan nyawa pertama kali terjadi di mana, dan siapa aja pelaku dan korbannya. Dan atas peristiwa tersebut Wak, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah mereka yang dibunuh dengan cara yang zolim kecuali dosa pembunuhan itu akan ditanggung pula oleh anak Adam yang tertua atau Qabil, karena dialah yang pertama kali memberikan contoh atas pembunuhan tersebut. Ya Allah, kebayang gak sih Wak kalian? Kasus penghilangan nyawa dari sejak zaman dulu sampai nanti kiamat tuh semua tuh nanti Qabil yang nanggung dosanya. Apa yang dilakukan sama Qabil itu tidak jauh dari apa? Godaan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari godaan dan bujuk rayu setan Wak ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga selalu menjaga kita dari perbuatan dosa supaya kelak nantinya kita bisa kembali ke kampung halaman tepat di mana Nabi Adam ini pertama kali tinggal, yaitu di mana? Surga. Amin ya rabbal alamin. Aduh, merinding aku. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.